Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam virtual kali ini. Kemudian salat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman penuh kejahilian hingga Islam yang bersinar seperti sekarang ini. Oke, kemudian yang saya hormati Ibu Sumaryati, penanggung emisi psikolog. Kemudian yang saya banggakan teman-teman hadirin sekalian dalam acara webinar Ramadan 2 pagi hari. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Puasa di saya cepat sekali gitu. Kita apalagi bagi perempuan yang mungkin ada masa periodnya jadi agak tapi nggak apa-apa semoga di Ramadan yang sisa beberapa hari saja semoga kita bisa seutuhnya gitu ya menjadi dan menunjukkan bahwa kita ini juga bisa menjadi hamba versi yang terbaik gitu. Semoga eh, di bulan-bulan selanjutnya pun kita bisa lebih lebih baik dari bulan Ramadan ini gitu ya. Oke teman-teman, jadi untuk pertemuan kemarin kita telah membahas tentang psikologi cinta nih. Nah, hari ini kita kira-kira bahas apa ya? Enaknya bahas apa nih? Karena mungkin bakal mendekati Hari Raya Idul Fitri nih. Jadi kalau Hari Raya Idul Fitri itu kan khasnya itu biasanya kita dikenal dengan hari yang saling memaafkan gitu ya, kembali fitri, kembali bersih gitu ya. Nah, mungkin kita akan mengambil tema yang mungkin agak relate nih sama teman-teman, yaitu tentang psikologi pemaafan. Nah, teman-teman pernah dengar nggak tentang psikologi pemaafan ini? Mungkin bisa direspon di grup apa di kolom chat ya teman-teman. Nah, psikologi pemaafan ini nanti kita akan bahas apa itu psikologi pemaafan, kemudian bagaimana gitu ya. Nah, untuk memantik semangat teman-teman nih, biar rasa curiousnya itu naik gitu ya untuk materi ini, saya mau coba bertanya ke salah satu peserta yang sudah hadir. Oke, yang paling dari huruf A nih, ada Aminah Nurfida. Halo Kak Aminah. Iya, baik. Oke, halo Kak. Izin berbincang sedikit ya Kak. Menurut Kak Oke. Aminah nih, dari sekilas pemandangan dari Kak Aminah tentang maafan itu gimana sih Kak? Memaafkan. Memaafkan itu berarti kita melepaskan beban yang ada dalam hati. Begitu cukup? Oke, cukup Kak. Maafkan, lepaskan beban dalam hati. Nah, kira-kira Kak Aminah sudah pernah melakukan itu nggak Kak? Atau mungkin selama ini masih ada aja dendam-dendam yang mungkin tersimpan gitu ya di hati. Sesuai suasana hati mungkin ya. Sesuai Kita suasana nanti. hati, mood gitu ya. Iya, Tergantung mood tergantung. kalau misalnya anak-anak sekarang bilang gitu. Iya, karena yang namanya memaafkan berbanding lurus dengan keimanan. Ketika keimanan kita naik, maka kita akan mudah untuk memaafkan. Oke, Masya Allah, benar sekali. Jadi berbanding lurus sama iman gitu ya. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, dan em, bagaimana hati kita menyikapi sebuah sebuah masalah gitu ya, Kak. Nah, Iya, dasar utamanya adalah iman gitu ya, Pak. iya, Oke, terima kasih Kak Amina. sama-sama. Izin satu kali lagi kayak 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 ada siapa ya? Karena tadi A, saya mau ambil yang paling bawah nih. Ada U, ada Kak Umutaki. Assalamualaikum Kak Umu. Kalau Kak Umutaki apakah di tempat bisa on mic? Oke, belum ada respon nih. Jadi kita naik lagi ke nama Siti Zubaidah. Halo Kak Siti. Halo Kak, apakah di tempat Kak Siti Zubaidah? Oh, Kak Umutaki on cam.
Kalau Kak Umutaki bisa berbincang kita sedikit, oh, udah oke lagi. Kita cari nama lain aja. Di sini ada Kak Ana. Halo Kak Ana. Halo Kak Ana. Bisa mendengar suara saya? Halo Mbak, Ya, oke. Halo, Assalamualaikum Kak Ana. Waalaikumsalam. Iya, Ya Kak, tadi seperti yang eh, Bu, Bu Aminah ini ya jawab mengenai bagaimana sih pandangan Kak mengenai pemaafan itu sendiri. Mungkin bisa perkenalan dan asal asal dari mana gitu ya Kak? boleh. Oke. Kan nama saya Ana, saya dari Ungaran, Kak. Oh dari Ungaran, sini ya deket. Iya, dekat. Oke, Oke Kak, kira-kira menurut Kakak pemaafan itu gimana sih Kak? Memaafkan itu kita sudah ikhlas, ridho dengan hal yang kita alami sebelumnya yang mungkin mengganjal di hati kita. Dan kita sudah memaafkannya, sudah mengikhlaskan. Ya, mengikhlaskan gitu ya Kak gitu. Iya. Oke. Kira-kira menurut Kak Ana kalau misalnya setelah kita melepaskan, apa sih Kak yang kita rasain gitu kan? Yang dirasakan pasti hatinya lebih plong ya. Kita lebih nyaman, damai dalam menjalani kehidupan yang selanjutnya. Ya, lebih ringan gitu ya Kak, hatinya lebih kita melakukan sesuatu yang suatu aktivitas mungkin tidak ada yang mengganjal gitu ya Kak. Iya, betul. Kalau dipikirin terus nggak dimaafin ya nanti kan jadi beban pikiran. Jawaban-jawaban yang mewakili mungkin sebagian besar dari pikiran teman-teman mengenai pemaafan ini gitu ya. Dan sepertinya kita juga butuh lebih detail lagi mengenai materi psikologi pemaafan ini. Nah, oleh karena itu, Ini oke, suara saya apakah sudah jelas? Oke, wifi-nya agak. Oke, oke mungkin di sini sudah ada Sukma ya. Sebelum ke sesi materi, kita coba sapa Bu Sukma dulu. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam, Mbak Rama. Ibu Sehat, Mbak gimana Rama? kabarnya di hari ini Bu? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Mbak Rama Masya gimana? Allah. Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Insya Allah sehat. Badan sehat, hati sehat semuanya. Alhamdulillah. Oke, Agak nyendat-nyendat hari nih ini kita, sinyalnya Mbak Rama. iya Bu, nggak tahu sinyalnya ya. Iya. Karena mungkin cuacanya cerah sih sebenarnya. Cuma dari kemarin kayak hujan gitu ya. Oke, nanti kalau misalnya Iya. ada tersebut bisa dihubungi ya Bu. Siap-siap. Ya, Ibu, hari ini kita bakal bahas tentang psikologi pemaafan ini. Kira-kira apa sih Bu poin penting yang akan disampaikan di materi ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, di-spill dikit ya. Kali ini kita membahas tentang psikologi pemaafan. Kalau di 2 pekan sebelumnya, teman-teman kita membahas tentang psikologi cinta gitu ya. Bagaimana kita mengoptimasi kekuatan cinta yang merupakan the power gitu ya. Kalau istilah di bukunya itu, sehingga bisa membawa dampak yang signifikan dalam hidup kita gitu ya. Karena cinta itu akan mengundang hal-hal yang penuh cinta juga datang gitu. Nah, untuk mengoptimalkan rasa cinta, kali ini kita akan membahas tentang psikologi pemaafan. Nah, karena pemaafan itu juga merupakan salah satu bagian dari cinta gitu. Karena kalau kita itu mencintai gitu ya, maka kita akan lebih mudah nanti untuk melakukan proses pemaafan. Itu kenapa kemarin kita membahas terlebih dahulu tentang tema cinta gitu. Baru nanti kemudian kita membahas tentang kali ini adalah tentang pemaafan. Ya, sudah siap semuanya teman-teman untuk menyimak sesinya? Begitu Mbak Rahma. Oke, itu ya teman-teman ternyata enggak sependek itu tentang pemaafan itu.
memiliki pembahasan yang sangat luas itu. Dan oleh karena itu kita langsung saja masuk ke sesi materi yang akan disampaikan oleh Yusuf Hikmah. Mungkin bagi teman-teman yang tidak berkendala sinyal dan berkendala device, mungkin bisa mengaktifkan fitur kameranya dan jangan lupa untuk selalu menjaga mikrofonnya untuk tetap mute ya teman-teman. Dan jangan lupa siapkan sinyal dan alat tulis untuk mencatat. Mungkin langsung saja kepada Ibu Sukma. Waktu dan layar saya serahkan. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali kita masuk ke sesi 2 ya, sesi webinar yang kita adakan di bulan Ramadan ini. Kali ini kita membahas spesifik lebih ke tema psikologi pemaafan ya, teman-teman. Kalau yang di sesi pertama, kemarin kita membahas tentang psikologi cinta. Nah, kali ini kita akan membahas tentang psikologi pemaafan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah mulai masuk di 10 hari terakhir Ramadan ya. Tadi malam kita sudah masuk ke malam 21. Hari ini ya hari ke-21. Mudah-mudahan dilancarkan terus, sehat-sehat terus sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya. Dan termasuk sesi kita pagi ini juga adalah bagian dari kita memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Gimana kabarnya pagi ini, Ibu-ibu, Bu Jumiati, Ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Ustazah. Ya, Bu Andika sehat ya, Alhamdulillah. Apa sebelum kita Sehat. masuk ke materi, coba dong ditulis dong, atau boleh disampaikan nih apa hal yang paling em, menyenangkan pada hari ini ya. Dari mulai bangun tidur nih, bangun sahur ya, atau sudah apa-apa yang paling menyenangkan dan paling teman-teman syukuri pagi hari ini. Ini jam berapa nih? Ini jam 9.48 dari tadi mulai bangun tidur sampai dengan saat ini. Hal apa sih yang membuat teman-teman tuh sangat bersyukur pagi ini? Bu Jumi, apa Bu Jumi? Oh iya, Bu. Ayo, Alhamdulillah anak-anak bisa. libur bisa istirahat katanya ya. Kalau Bu Jumi apa Bu? Alhamdulillah bangun dalam kondisi sehat. Bangun dalam kondisi sehat. Ya, Ya, kesehatan ya Bu Jumi ya. ya, Oke, sekali. alhamdulillah. Heeh. Karena kalau sehat itu ya kita bisa beribadah, kita bisa beraktivitas, ya, bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Bu Arti sehat juga, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Jumi. Ya, Bu Andika, alhamdulillah bisa bangun lebih pagi. Ya, berburu Lailatul Qadar ini ya. Ya, sudah mulai berburu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkannya ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih untuk apa? Untuk responnya ya. Saya izin mulai masuk ke materi ya. Saya izin share screen-nya. Apakah sudah masuk? Sudah tampil screen-nya? Ya, psikologi pemaafan. Ya, kita mulai dengan basmalah terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Kita awali dengan membaca basmalah, doa menuntut ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga apa yang kita pelajari, kita diskusikan pada pagi hari ini, diberikan kemudahan untuk kita bisa memahaminya, dimudahkan untuk kita bisa mengamalkannya, dimudahkan juga untuk kita bisa menularkannya. Ya, karena tadi ketika kita paham satu ayat atau satu kebaikan dan itu kita tularkan, kita praktekkan, maka dia jadi berlipat-lipat kebaikannya. Ya, temanya adalah tentang psikologi pemaafan. Kenapa pemaafan? Karena pemaafan adalah kunci kedamaian hati dan hubungan yang sehat. Siapa di sini yang mau hatinya damai? Hah? Mau? Ya, siapa di sini yang mau punya hubungan yang sehat? Ya, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, dengan tetangga, ya, dengan mertua, dengan orang tua, ya.
Tentunya kita mau ya punya hati yang damai dan hubungan yang sehat. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Rahma, karena ini mendekati Idul Fitri, di mana kita tahu ya bahwa Idul Fitri adalah momen maaf-maafan gitu ya. Nah, maka nanti gimana nih supaya maaf-maafan kita itu benar-benar totalitas gitu, benar-benar membuat kita menjadi fitri. Nah, bukan namanya fitri ya, tapi benar-benar membuat hati kita itu kembali fitri, bersih lagi gitu loh. Ya, maaf-maafan yang seperti apa sih yang dimaksud gitu ya? Karena kalau kita belum paham ya, maaf-maafan yang benar itu seperti apa, kita merasanya udah maaf-maafan sih pas ketemu Lebaran gitu ya. Tapi besok kepikiran lagi gitu ya, belum tuntas berarti pemaafannya. Maka teman-teman di sini kita akan membahas ya tentang teknik pemaafan yang bisa membuat kita secara utuh melepas tadi ya, kalau Bu Andika tadi yang bilang ya, melepas beban-beban yang ada di jiwa. Oke, saya awali dengan sebuah kutipan dari Jalaluddin Rumi, ya, sering dikenal dengan tokoh sufi, ya, Rumi. Beliau menyampaikan, tinggalkan amarah. Ya, jadi amarah tuh kalau tahu ada di hati kita ditinggalkan gitu, jangan dibiarin lama-lama. Tinggalkan amarah, biarkan ia berlalu. Jangan bawa beban luka di hatimu, karena itu hanya akan menghalangi cahaya yang ingin masuk. Jadi jangan biarkan kalau tahu di hati kita itu masih ada kemarahan, sakit hati, kecewa gitu ya. Jangan biarkan dia berlarut-larut. Karena kalau dibiarkan itu kalau diibaratkan cermin atau kaca itu jadi banyak debunya. Kalau banyak debunya apa? Cahaya nggak masuk seterang apapun cahaya yang ada di luar. Cahaya itu apa sih? Cahaya itu bisa berupa petunjuk gitu ya. Petunjuk yang Allah kasih, petunjuk yang sudah disampaikan oleh pasangan kita misalnya, yang sudah disampaikan oleh anak kita gitu ya. Tapi karena hati kita udah ketutup sama amarah, kita nggak dengerin gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks pernikahan ya, dalam pengalaman-pengalaman membantu klien konseling gitu ya, kadang-kadang kita sebagai istri itu merasa suami saya nggak ngasih tahu, dia nggak bilang dia maunya apa, dia nggak ngasih tahu kalau dia nggak suka diperlakukan begitu gitu ya. Menurut kita gitu ya. Padahal ternyata ketika di sesi suami dia sudah sampaikan gitu ya. Jadi ketika menangani konseling pernikahan tuh karena dapat dari dua sisi ya. Jadi saya mendengar sisi istri, mendengar juga sisi suami ya. Sebagai istri saya kan juga belajar juga jadinya gitu ya. Oh ternyata dari sudut pandang pria, dari sudut pandang suami sudah gitu. Sudah juga menyampaikan saya tidak suka kalau saya bicara kamu membantah. Saya tidak suka kalau kamu mengabaikan gitu kan, sudah menyampaikan. Tapi tadi karena posisi kita tuh misal sebagai istri lagi ngambek, lagi marah gitu ya, ketika ada petunjuk itu nggak masuk gitu. Suami udah bilang sih, anak kita udah bilang sih kalau nggak suka diomel-omelin, nggak suka kalau ditegur berulang-ulang, tapi karena kita dalam posisi lagi marah teman-teman, cahaya atau petunjuk yang mereka sampaikan itu nggak kedengeran di hati kita gitu ya. Nggak kedengeran. Akhirnya apa? Jadinya kita tetap gelap aja gitu, dipenuhi oleh amarah. Nah, itu kenapa kita kalau tahu kita sedang marah, jangan biarkan berlarut-larut, jangan membawa beban itu berlama-lama di dalam hati, karena tadi bisa menghalangi kita dari cahaya. Nah, itu kenapa kita perlu memaafkan ya, supaya kotoran-kotoran hati tadi, kemarahan-kemarahan yang kita sempat rasakan itu bisa pulih atau membuat hati kita jadi bersih kembali. Oke, lanjut. Nah, apa itu pemaafan ya? Pemaafan itu, teman-teman, adalah proses psikologis ya. Jadi yang dibereskan itu psikisnya karena berkaitan dengan perasaan. Yang membuat kita perlu memaafkan itu kan karena hati kita lagi sakit hati, lagi marah gitu. Semua yang berkaitan dengan kondisi jiwa. Termasuk akibatnya karena kita lagi marah, lagi sakit hati, kecewa, lagi dendam gitu ya. Itu pikiran kan juga ikut terganggu ya. Beberapa pengalaman tuh dari teman-teman, dari klien tuh bilang nggak bisa tidur, Bu, nggak bisa tidur, susah tidur. Kenapa? Karena pikirannya jalan terus. Jalannya mikirin apa? Mempertanyakan. Kenapa kok itu terjadi? Kenapa kok dia berbuat demikian? Kenapa? Kok bisa?
ya. Nah, itu kan efeknya gitu. Nah, jadi dengan melakukan pemaafan itu kita bukan membenarkan perilakunya gitu. Ya, bukan juga melupakan masalahnya, masalahnya kan sudah ada, terjadi gitu. Tetapi memaafkan adalah proses tadi benar yang disampaikan teman kita ya, adalah proses kita melepaskan perasaan itu. Baik terhadap individunya maupun terhadap situasinya atau kejadiannya. Nah, ya, misalnya kalau lagi mau lebaran gini, yang misalnya masih single itu udah deg-degan aja. Ditanya kapan nikah, kapan punya anak gitu ya. Kalau yang udah nikah ditanya kapan punya anak, yang belum nikah ditanya kapan nikah, udah kerja belum gitu ya. Nah, yang sudah menikah, sudah punya anak, kapan nambah lagi? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul kalau di Lebaran. Dan kadang-kadang kalau kita tidak siap mental gitu, kita bisa sakit hati, kita bisa merasa dipojokkan gitu kan. Nah, atau kita jadi merasa tersinggung gitu karena banyak interaksi kan di momen-momen Lebaran tuh nanti kita kan banyak interaksi. Ketemu keluarga, ketemu ipar, ketemu teman-teman gitu yang kadangkala ada kondisi-kondisi atau situasi yang mungkin bercanda sih maksudnya, tapi kok nyelekit atau membuat kita tersinggung. Nah, kalau kita sudah mempunyai bekal, sudah belajar teknik pemaafan seperti ini, nah kita jadi punya nih amunisi untuk bisa mengolah rasa di hati ketika pun kita mungkin terpicu emosinya nanti. Nah, jadi pemaafan itu teman-teman bukan berarti kita melupakan atau membenarkan kesalahannya. Karena memang ada beberapa yang kesulitan untuk memaafkan karena berpikir bahwa kalau udah dimaafin nanti dia enak banget dong gitu. Udah salah masa dimaafin nanti ngulang lagi gitu. Jadi nggak rela gitu memaafkan. Enak banget, untung banget orang yang menyakiti saya. Kira-kira kan gitu memaknainya. Padahal nggak gitu ya teman-teman ya. Tadi karena judulnya pemaafan itu adalah proses psikologis di dalam diri kita. Proses psikologis di dalam diri kita kan kita tahu kita lagi marah, sakit hati dengan ucapannya gitu ya. Nggak ada kaitannya dengan diri orang yang menyakiti kita. Ini semua berkaitan dengan keputusan diri kita sendiri. Mau memelihara itu rasa sakit atau mau mempunyai hati yang damai gitu ya. Tapi kalau kita mau punya hati yang damai maka kita memilih untuk memaafkan. Nah, sering ya kalau di media sosial banyak pertanyaan muncul. Gimana Bu supaya lupa sama kejadiannya? Karena kalau diingat menyakitkan banget gitu ya. Nah, caranya supaya lupa, lupa itu maksudnya adalah kita nggak ingat-ingat lagi, nggak kepikiran lagi dan nggak mengganggu lagi, nggak mengganggu pikiran. Ya itu memang dengan cara memaafkan. Jadi teman-teman beda antara melupakan dengan memaafkan. Kalau melupakan itu kita menekan emosi kita. Kita tahu kita marah tapi kita tekan emosinya. Nah, sedangkan memaafkan, kita tahu kita marah, kita lepasin itu marahnya. Lepasin itu bukan dengan marah-marah ya. Lepasin itu dengan kita memulihkan si kemarahan itu sampai menjadi tenang. Nah, sehingga kalau udah tenang, dia nggak muncul-muncul lagi, udah lupa dengan sendirinya. Bedanya, bedanya melupakan dengan memaafkan ya. Kalau melupakan ketika ingat lagi, ketika teringat, terpicu gitu ya, itu rasa sakitnya masih sama. Bahkan udah bertambah-tambah karena sering diulang-ulang, diingat-ingat gitu ya. Sedangkan kalau kita memaafkan, ketika pun teringat lagi, ketemu lagi sama orangnya, dengar lagi ceritanya, itu kita perasaannya udah netral, udah biasa aja, nggak terganggu lagi. Inilah yang menyebabkan kenapa hubungannya bisa jadi harmonis lagi. Yang tadinya musuhan, yang tadinya udah berkonflik, bisa damai lagi teman-teman. Kenapa? Karena udah nggak ganjel lagi hatinya gitu. Ketemu lagi sama orangnya ya udah B aja, udah netral aja. Walaupun boleh kalau misalnya mau jaga jarak ya juga nggak apa-apa. Tapi kalaupun ketemu udah nggak terganggu lagi, udah nggak horor lagi ya. Nggak takut lagi kalau ketemu gitu. Apalagi di momen momen Lebaran ini gitu. Mungkin kita masih punya ganjelan ke seseorang atau anggota keluarga gitu yang kita mungkin
Aduh, takut ketemu lagi gitu, atau misalnya dengan mertua gitu kan. Nah, takut kalau ketemu lagi gitu. Tapi ketika kita sudah bersedia melakukan proses pemaafan atas peristiwa masa lalu itu, kalaupun dalam konteks Lebaran mau nggak mau kita harus ketemu dengan orang tersebut, kita udah lebih berani aja. Nah, kita udah lebih berani, kita udah lebih rileks lah gitu. Nah, sehingga nanti proses interaksinya jauh lebih hangat ya teman-teman ya. Nah ini dia beberapa hambatan dalam memaafkan. Pertama adanya ego. Ego tuh ya nafsu ya, godaan setan tadi ya menghalangi kita untuk memaafkan. Kemudian ketakutan disakiti lagi. Tadi karena di mindsetnya berpikir kalau dimaafkan nanti terulang lagi gimana? Masa maafin terus gitu, berpikirnya bahwa memaafkan tuh untuk orang lain, padahal memaafkan tuh buat diri kita sendiri gitu. Jadi kalaupun tersakiti lagi, ya udah tinggal memaafkan lagi gitu. Tapi biasanya ketika pemaafannya udah tuntas, itu nggak tersakiti lagi loh teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah bisa berempati, sudah bisa memahami orang tersebut dengan karakternya yang demikian. Nah, jadi udah nerima, ikhlas tadi. Nah, walaupun orangnya masih sama nih karakternya, sikapnya, ucapannya masih kadang-kadang nyelekit gitu ya. Tapi kalau kita sudah memaafkan, hati kita tuh udah lapang, kalaupun dia masih bersikap sama, ucapannya juga kadang masih nyelekit, kita udah bisa berempati, udah bisa nerima. Memang begitu karakternya. Nah, jadi udah nggak terganggu lagi gitu loh. Ya, kemudian hambatan dalam memaafkan adalah keyakinan bahwa memaafkan sama dengan menyetujui kesalahan. Enggak ya, jadi memaafkan itu bukan berarti kita membenarkan perbuatannya. Jadi salah tetap salah gitu. Tapi memaafkan artinya kita bersedia untuk menyayangi diri kita sendiri. Apa dampaknya kalau kita sulit memaafkan? Ya, pertama jadi stres. Ya, jadi stres, kepikiran, ya mau beraktivitas jadi susah gitu ya, nggak nyaman. Kemudian beresiko depresi dan cemas. Kenapa jadi depresi? Karena memendam kemarahan. Memendam kemarahan, efeknya jadi depresi, efeknya juga jadi kecemasan. Tadi misalnya takut ketemu mertua, ya kan? Aduh mau lebaran nanti ketemu mertua takut, nanti diomelin, nanti kata-katanya nyelekit. Nah, jadi ada ketakutan gitu ya. Nah, karena masih memendam rasa sakitnya gitu. Kalau udah memaafkan udah nggak lagi, udah B aja. Nah, kemudian dampaknya juga gangguan kesehatan fisik ya, fisiknya jadi terganggu, pencernaannya terganggu, hubungannya jadi buruk dengan orang lain. Ketemu sih waktu lebaran, tapi nanti jaga jarak banget, diajak ngobrol nggak mau, atau ngurung diri di kamar mulu ya. Lagi kumpul keluarga, milihnya di kamar terus. Nah, jadi malah jadi pertanyaan lagi kan gitu ya, ini dateng kumpul kok malah di kamar terus. Nah, kapan ngobrolnya kan gitu ya. Nah, ternyata karena kita masih punya luka di hati, jadi berusaha jaga jarak gitu ya, pasang benteng setinggi-tingginya. Akhirnya jadi mengurangi interaksi. Nah, karena kita mengurangi interaksi, kita jadi dicurigai lagi, ada apa? Kok nggak mau keluar? Kok nggak mau bertemu? Kok nggak mau ngobrol? Gitu kan? Jadi pertanyaan lagi, tambah lagi nanti kita jadi sakit hati lagi. Nah, maka sebenarnya memang yang perlu dibereskan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain bukan wilayah kita, bukan tanggung jawab kita. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah diri kita sendiri, ya. Karena kita yang paling tahu, oh saya masih ada ganjelan nih dengan orang tersebut. Saya masih ada rasa sakit hati nih dengan ipar saya, dengan mertua saya. Masih ada ganjelan nih dengan tetangga, atau dengan siapa. Jadi mulai dari sekarang sudah bisa dikenali nih, karena udah mau deket lebaran, kumpul-kumpul, ya kan? Nah, mana nih yang terasa kayak masih, aduh ya masih deg-degan ini mau lebaran. Nah itu yang perlu teman-teman maafkan berarti orangnya. Kalau udah mulai muncul nih rasa-rasa deg-degannya, rasa-rasa cemasnya gitu ya. Nah itu menjadi sinyal bahwa di konteks tersebut, pada orang tersebut, teman-teman masih punya luka dan teman-teman perlu memulihkannya. Ya, nah, kemudian dampaknya lagi jadi terjebak di masa lalu. Peristiwanya udah setahun yang lalu, udah berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi kalau kita belum memaafkan, jadinya kita masih
terjebak di masa lalu. Ini yang disebut dengan masih punya mental block, inner child, luka batin. Itu kan udah dulu, nanti ketemu sama orangnya, itu kan udah dulu, kok masih ingat-ingat aja, padahal orangnya udah berubah, ya kan? Tapi kitanya masih kejebak, masih takut terulang lagi, ya, dan itu pasti nggak enak banget rasanya. Padahal hidup yang nyata adalah yang saat ini. Tapi kalau masih punya luka, hidupnya jadi di belakang. Ya, itu tadi dampak-dampaknya dan adapun manfaat psikologis dan emosional yang akan kita dapatkan kalau kita mau memaafkan teman-teman. Pertama, tentu tadi stresnya jadi berkurang. Ya, jadinya lebih tenang, nggak cemas lagi. Kemudian tentu saja kesehatan mentalnya jadi membaik. Orang yang sehat mental itu kalau dari WHO itu ada 4 cirinya. Pertama, dia jadi produktif. Suka beraktivitas. Jadi kalau misalnya nanti main ke rumah mertua, ke rumah orang tua, itu mau beres-beres, mau bantu-bantu, produktif. Tapi tadi kalau dia lagi nggak sehat mental, banyak ganjelan, dia lebih memilih mengurung diri di kamar. Udah deh jaga jarak, nggak mau keluar, nanti ditanya-tanyain. Nah ya, tapi kalau kita sehat mental tuh kita menyenangkan sekali itu. Kita senang beraktivitas, senang membantu, senang ngobrol, dan aura positifnya jadi keluar dan menyenangkan orang-orang yang bertemu dengan kita. Nah, kemudian orang yang sehat mental itu tadi mampu mengelola stresnya, ya, mengenali potensi dirinya dan bisa membina hubungan yang sehat dengan siapapun juga. Berikutnya manfaatnya tentu saja kesehatan fisiknya jadi membaik. Nah, jadi kalau fisik kita menurun, ya itu karena memang ada ganjelan di hati kita. Tadi kalau Bu Andika sampaikan atau Bu siapa tadi yang bilang ya, memaafkan itu tergantung kondisi iman. Nah, kemudian kondisi iman juga tergantung kondisi kesehatan mental juga. Jadi saling ini ya. Iman kita juga naik turun karena kondisi kesehatan mental kita. Misal kita lagi memendam marah nih, dendam. Nah, itu kan tentu mengotori kondisi hati. Kalau hatinya terkotori, otomatis keimanannya ya ingin melakukan kebaikannya jadi turun gitu. Nah, jadi seiring kita membersihkan kondisi hati dengan memaafkan, itu keimanannya juga akan ikut Oke, berikutnya lagi manfaat dari memaafkan adalah bisa memperbaiki hubungan sosial ya. Jadi diingat-ingat aja dengan siapa sih yang masih ada ganjelan gitu ya. Jadi dari sekarang misalnya nanti mau lebaran, mau ketemu keluarga, teman-teman gitu ya. Kalau masih punya ganjelan, nah dibereskan dari sekarang. Sehingga nanti saat bertemu atau ada konteks kondisi yang memang harus ketemu gitu, nggak bisa enggak gitu ya. Karena kumpul keluarga, maka hubungannya sudah jauh lebih akrab, jauh lebih hangat. Minimal udah nggak takut gitu ya. Minimal udah nggak takut. Nanti kalau kitanya takut, pasangan kita juga jadi nggak nyaman gitu ya. Kamu kok ke keluargaku nggak mau gitu. Nah, dia jadi nggak seneng juga gitu ya. Karena kita bermasalah sama mertua atau lagi nggak cocok sama ipar, kita nggak mau datang, nggak mau ketemu, ya kan repot juga. Pasangan kita kan juga jadi nggak nyaman. Nah, jadinya bisa konfliknya jadi bertambah tadinya ke satu orang jadi nambah nih ke pasangan juga jadi berkonflik. Nah, jadi kitalah yang perlu berdamai dengan diri sendiri. Oke, kemudian manfaatnya adalah juga bisa memberikan rasa damai. Tadi ya, memaafkan itu memberikan kedamaian di hati dan meningkatkan hubungan jadi sehat. Di sini teman-teman sekalian, saya akan berbagi salah satu teknik pemaafan yang dikenal dengan istilah REACH. Ya, REACH. Nah, ini ditemukan atau dikembangkan oleh Everett Worthington ya tahun 2006. Ya, dia mengembangkan strategi pemaafan yang berupa singkatan ya. REACH ini adalah singkatan yang bisa membantu kita melewati proses memaafkan dengan lebih sistematis. Jadi tadi ya, kalau kita pengen tahu cara memaafkan yang benar tuh gimana sih? Perasaan saya udah maafin tapi kok males ya ketemu orangnya lagi gitu ya. Tapi kalau keinget lagi kok masih sakit ya. Padahal saya udah maafin loh Bu, udah maafin. Iya, ngotot kita bilang udah maafin, tapi nggak mau ketemu lagi. Masih kebayang-bayang, berarti kan belum gitu ya. Nah, jadi Everett Worthington ini mengembangkan teknik ini gitu ya. Untuk membantu kita untuk bisa total memaafkan. Caranya yang pertama, R. R itu adalah recall the hurt gitu ya. Ingat lagi lukanya.
Ya, ingat lagi lukanya. Jadi kalau mau memaafkan, pastikan kita tahu dulu apanya yang mau dimaafin. Memang keseluruhan orangnya kan enggak. Hanya ucapannya aja yang pas itu nyelekit banget gitu. Atau karena sorot matanya yang tajam banget lirikannya, ya. Nah, atau gosip yang dia sebarkan di belakang, ya. Atau WA yang dia kirimkan. Nah, apa yang membuat kita terluka tuh apa? Nah, itu yang perlu teman-teman recall. Recall tuh maksudnya mengingat kembali sikapnya misalnya. Nah, diingat lagi. Jadi cirinya kalau kita perlu memaafkan itu ketika kita recall, ketika kita ingat peristiwanya, ketika kita mengingat orangnya, kebohongannya, itu rasanya masih sakit di hati. Itu tandanya perlu banget tuh memaafkan. Tapi cirinya kalau kita udah pulih, kita paksa ingat-ingat peristiwanya, kita paksa lagi itu memorinya muncul, itu perasaan udah B aja kata anak sekarang, udah biasa aja. Nah, itu tandanya udah pulih. Tapi kalau kita mengingat lagi itu masih sakit, ya, membayangkan peristiwanya masih terasa ganjel di hati. Nah, itulah tanda bahwa itulah yang perlu untuk kita maafkan. Nah, jadi untuk bisa memaafkan, teman-teman harus ingat lagi lukanya sampai itu terasa di dada. Ya, jadi bukan sekedar mengingat, tapi mengingat yang memunculkan sensasi di tubuh. Ya, sampai itu panas, terasa gemes gitu ya, terasa nyeri di hati gitu ya, sakit. Itulah yang perlu dihadirkan tuh itu. Nah, jadi kadang kalau misalnya di sesi konseling itu diajak ngobrol ya. Jadi ketika kita ngobrol tuh kan itu kalau masih luka tuh masih muncul tuh. Kadang kita jadi nangis, kadang terasa sesek di dada. Itu tanda lukanya masih berat banget gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman belum berkesempatan konseling, teman-teman bisa tulis. Ya, tulis di buku diary-nya. Ya Allah, waktu itu kejadiannya begini, dia menatap saya, dia mengucapkan kata ini, sikapnya, kebohongannya, nah, atau WA-nya, atau foto yang ada di HP-nya, teman-teman tulis. Nah, ya, jadi ditulis sedetail mungkin situasinya, ucapannya yang masih membekas di hati. Dan pada saat menulis itu biasanya kalau masih ada luka itu akan bangkit. Nah, ketika bangkit itulah baru teman-teman memutuskan tadi untuk melakukan pemaafan. Nah, ya Allah, sakit banget ya rasanya. Nah, tapi ya Allah, saya pengen sehat mental, saya pengen punya hati yang damai, saya pengen benar-benar fitri di hari yang fitri ini ya Allah. Udah 10 malam terakhir, biar makin nikmat ibadahnya saya mau bersih-bersih ya Allah. Ternyata masih ada lukanya di hati ini, maka saya memutuskan untuk memaafkan. Gitu ya. Jadi dibangkitkan dulu memorinya, lukanya. Ya, yang tadi R itu di recall, diingat kembali, ya, bisa dengan menulis, dengan bercerita, atau dengan membayangkan saja kalau memang masih ada. Nah, itu akan muncul sensasi di tubuhnya yang menandakan bahwa masih ada luka. Kemudian masuk ke E. E-nya adalah empati, ya, empathize, bangun empati terhadap pelaku. Nah, udah kita recall, ya kan? Karena kita ini kan niatnya mau memaafkan nih, ya. Niatnya mau memaafkan, kemudian setelah kita recall, kita berempati nih. Oh, pada saat itu bisa jadi dia sedang berekspektasi tinggi nih terhadap saya. Oh, pada saat itu dia mungkin sedang tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia lagi capek atau dia lagi punya ekspektasi tinggi terhadap saya, belum mengenal diri saya. Atau dia memang punya luka batin, sehingga juga sensitif. Ketika dia terpicu marah, dia jadi sensitif dan kemudian mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Nah, jadi untuk bisa memaafkan, kita perlu berempati. Nah, empati itu apa? Empati itu melihat dari sudut pandang orang lain. Kalau dari sudut pandang kita, ketika kita dikata-katain gitu ya atau diomelin itu kan dari sudut sudut pandang kita merasa sakit hati gitu. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang dia, kenapa dia berkata begitu, itu yang membuat kita jadi akhirnya lebih bisa menerima. Oh, dia lagi
lagi mens ya. Misalnya kalau ibu-ibu kan membela diri ketika ngomel ke suami, aduh maaf ya, tadi bunda lagi ini ternyata hormon mensnya lagi berkembang. Jadi emosinya tiba-tiba naik gitu ya, jadi pengen ngomel aja. Jadi ketika kita jelaskan begitu ke suami, suami jadi bisa mengerti dan akhirnya dia bisa menerima. Nah, begitupun kita ke orang lain, kita perlu berempati. Kenapa ya kok dia bersikap begitu? Oh, ternyata dia lagi ada masalah di kantor, habis diomelin atasannya. Oh, ternyata dia lagi apa gitu. Jadi kita berpikir dari sudut pandang orang lain. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu bertanya. Mendengar itu kan supaya kita bisa berempati. Kenapa gitu ya? Apa sih makna dari perbuatannya tersebut? Ya, sama kayak kalau kita sebagai orang tua ke anak gitu ya. Kita marahin kan karena apa? Karena kita pengen menjaga anak kita ya supaya tidak terkena api neraka. Kita suruh sholat gitu ya. Walaupun ketika kita nyuruh sholat kadang kita marah gitu atau kadang kita mengambil mainannya HP-nya gitu ya, memaksa gitu ya. Yang membuat anak kita mungkin nggak nyaman gitu. Tapi kalau dari sudut pandang anak, dia pasti nggak nyaman, kecewa. Kok lagi main asik diomelin, diambil HP-nya, disuruh sholat gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang anak, tentu dia nggak terima. Marah dia, diganggu. Nah, tapi kalau si anak berempati pada sisi orang tuanya, oh ibu saya memperlakukan saya begitu, karena ya pengen saya punya kebiasaan dalam beribadah yang baik di awal waktu, membuat saya jadi disiplin. Nah, gitu loh maksudnya ya. Jadi itu kenapa kita perlu empati. Jadi kalau dari sisi kita, kita pasti terganggu, terluka. Tapi kalau kita melihat kenapanya dari sisi orang lain yang menyakiti kita tersebut, kita jadi lebih bisa menerima. Karena kadang-kadang kita juga melakukan hal tersebut ya ke konteks yang lebih rendah. Lebih rendah tuh apa? Anak misalnya, pasangan ya yang setara misalnya. Ya, oke, kemudian rich tadi ya, R-nya tadi recall, E-nya berempati, kemudian A-nya altruistic gift ya. Nah, jadi pemaafan itu merupakan bentuk hadiah untuk diri sendiri, altruistik. Karena kan kita tahu ya ketika kita belum memaafkan tuh ya ampun rasanya ya, dada tuh kayaknya sesek gitu ya. Kepikiran nggak bisa tidur gitu ya. Aduh, kayak lagi jatuh cinta ya, ingat mulu. Nah, ya. Jadi ketika kita memaafkan itu sesungguhnya kita sedang memberikan hadiah pada diri kita sendiri supaya jadi tenang. Nah, ketenangan yang kita berikan pada diri kita itu hadiah. Nah, ya kan? Nah, jadi hadiah yang nggak pakai mahal tuh ya memaafkan. Karena kita sedang memberikan kedamaian di hati kita. Berikutnya adalah rich, C-nya adalah commit to forgive ya, berkomitmen untuk memaafkan. Tadi karena keuntungan dari memaafkan itu adalah untuk diri sendiri. Maka ketika kita sudah memilih untuk memaafkan, tekankan lagi pada diri kita, saya putuskan untuk memaafkannya ya. Meskipun rasanya sakit sekali apa yang dia perbuat, kebohongannya, kesalahannya, ucapannya, saya memutuskan untuk memaafkan. Karena saya pengen hati saya damai, saya pengen hubungan saya membaik, saya pengen rezeki saya makin lapang, saya pengen Allah ngeridoi saya, gitu kan. Nah, maka saya putuskan untuk memaafkan. Nah, jadi bisa dengan teman-teman nulis di jurnal tadi. Udah teman-teman curhat di jurnalnya tentang apa yang membuat teman-teman merasa sakit hati tadi. Lalu di akhir jurnal, teman-teman berkomitmen untuk memaafkan. Tulis, ya Allah, saya maafkan dia karenamu. Ya Allah, memang perbuatannya ya Allah susah untuk dimaafkan. Tapi orangnya kan bisa terus berubah ya, gitu. Mungkin perbuatannya sulit untuk dimaafkan. Makanya yang dimaafkan itu adalah orangnya, pribadinya. Karena orang itu bisa berubah ya teman-teman. Dia bisa berubah dan membaik. Ya, jadi dengan kita memaafkan orangnya itu lebih mudah lagi prosesnya. Karena setiap orang sejatinya bisa berubah. Oke, nah kemudian yang H dari rich itu adalah hold on to forgiveness ya, pertahankan pemaafan tersebut. Contoh, kadang-kadang dalam proses pemaafan itu kan nggak instan ya,
nggak bisa sehari doang gitu. Kadang besoknya masih muncul lagi. Apalagi kalau masih berinteraksi dengan orang tersebut. Misalnya satu rumah, tetanggaan, teman kantor gitu. Apalagi pasangan kan gitu ya. Ataupun anak yang sehari-hari berinteraksi dengan kita. Jadi kadang kita sudah memaafkan tapi ketemu lagi nih, kepicu lagi gitu ya. Nah, jadi hold on itu pertahankan pemaafan kita gitu. Jadi kalau masih kepicu berarti belum tuntas nih pemaafannya. Lakukan lagi gitu. Ya, jadi setiap kali emosinya muncul, ingatkan lagi pada dirinya untuk mengulang kembali proses pemaafan itu sampai benar-benar tuntas. Makanya tadi untuk bisa cepat tuntasnya, teman-teman harus benar-benar recall. Ya, karena kalau recall itu mengizinkan perasaan itu hadir seapa adanya, itu tubuh itu kan udah muncul semua ya, sensasinya itu udah hadir seapa adanya, itu yang kemudian membantu sekali. Nah, di sini ada yang menyampaikan kalau yang pelakunya sudah meninggal gimana caranya? Termasuk apalagi orangnya udah meninggal, kasihan dong kita ya, kita yang masih hidup masih tersakiti gitu loh. Orangnya udah meninggal, kalau kita belum memaafkan yang masih menderita kita, dia udah bahagia di alam sana gitu. Kita masih kepikiran nih. Nah, jadi kalau memaafkan itu nggak harus nunggu orangnya ada di depan kita, teman-teman. Karena memaafkan itu adalah keputusan kita sendiri. Orangnya masih ada atau nggak ada, nggak jadi masalah. Ya, saya memaafkannya. Nah, kan gitu. Saya memaafkannya ya Allah atas perbuatannya semasa hidupnya dulu. Nah, gitu. Ya kan? Nah, jadi memaafkan itu keputusan diri kita sendiri. Itu sebabnya meski orangnya belum minta maaf, kita bisa tetap memaafkan gitu ya. Meski orangnya belum minta maaf, kita bisa memaafkan. Minta maaf dengan memaafkan itu kan beda. Minta maaf tuh kita, kalau kita salah, kita minta maaf. Tapi kalau memaafkan, kita tahu kita sakit hati atas kesalahan orang lain, tapi kita memutuskan untuk memaafkannya. Meskipun orangnya belum minta maaf. Nah, itu yang bikin kita jadi cepat sehat mentalnya ya. Nah, ya itu tadi ya kalau dari teori baratnya begitu, reach tadi di recall, terus berempati kepada orangnya ya, berkomitmen untuk melakukan pemaafan ya, kemudian teman-teman menghadiahi diri sendiri tadi ya, kesadaran untuk memaafkan dan kemudian komitmen untuk terus menjaganya. Nah, kalau dalam Islam sendiri ya, pemaafan ini tentu sudah banyak sekali diajarkan gitu ya. Di Quran surat Al-Imran 159 Allah menyampaikan ya, berfirman, maka maafkanlah mereka. Ya, maafkanlah mereka. Ya, dan mohonkanlah ampunan bagi mereka. Jadi sepaket gitu ya, kita memaafkan mereka dan mendoakan mereka. Nah, memohonkan ampunan ini kan mendoakan. Nah, memaafkan itu wilayah kita, apa kesadaran kita, mendoakan itu udah naik lagi tuh kan energi cinta tadi. Nah, ya di awal tadi kita sempat bilang ya, sempat bahas bahwa kalau kita mencintai, energi di hati kita itu cinta, maka kita lebih mudah untuk memaafkan. Nah, mendoakan itu teman-teman adalah bentuk cinta. Nah, sehingga tadi di hati kita udah nggak ganjel lagi, nggak banyak sakit hatinya lagi, karena udah bergeser ke rasa cinta. Apa contohnya? Ya, contohnya ada di kisah Rasulullah ya Muhammad SAW ketika beliau berdakwah ke penduduk Taif ya. Nah, di mana di sana belum ada nih yang masuk Islam gitu ya. Kemudian Rasulullah berdakwah di sana. Ternyata sambutan dari penduduk Taif itu luar biasa gitu ya, luar biasa menolaknya gitu ya, sampai-sampai Rasulullah dihina, dilempari batu gitu ya, bahkan sampai berdarah gitu ya kepalanya ya, diusir, dicaci maki, diludahin ya Allah gitu ya. Gitu marah banget sebenarnya gitu ya, sahabat-sahabatnya udah kepanasan juga gitu ya, pengen marah gitu, tapi bahkan sampai malaikat juga pengen pengen ikut terjun gitu, ikut turun memberikan bantuan gitu, menawarkan untuk dihancurkan aja nih kaum Taifnya, ditimpakan dengan gunung gitu ya. Tapi apa respon Rasulullah? Rasulullah justru malah mendoakan gitu ya, justru mendoakan, memaafkan mereka ya kan atas perbuatannya tersebut dan memberikan doa. Jangan gitu kata Rasulullah, jangan nggak usah dibalas. Jadi Islam tidak mengajarkan kita untuk balas dendam.
gitu ya. Walaupun ada orang salah, kita nggak pernah diajarin untuk membalas kesalahan orang yang berbuat salah pada kita. Tapi lebih banyak di Islam kita diajarkan untuk bisa berdamai gitu ya, memaafkan kesalahan orang lain. Dan ternyata memang apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ternyata memberikan dampak yang besar. Dari doa Rasulullah tersebut, Rasulullah berdoa semoga nanti di antara kaum Taif ini ada yang masuk ke Islam, ada yang mendakwahkan Islam. Nah, ya memang hasilnya nggak langsung sat-set ya kan, di kemudian tahun begitu baru kemudian terus berkembang dakwahnya. Nah, jadi memaafkan itu ternyata jauh lebih powerful ya untuk membawa kedamaian pada hidup, perkembangan pada relasi kita, dan tadi hasil-hasil terbaik di kemudian hari. Oke, nah teman-teman sekalian, jadi manfaat kalau udah secara Islam, kita mendapatkan manfaat yang banyak sekali ketika kita memaafkan gitu ya. Yang pertama tentu saja memaafkan mengundang ridhonya Allah, kemudian memaafkan bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita gitu ya, karena rasa sakit itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa. Kemudian memaafkan bisa memberikan ketenangan pada batin kita, mutmainnah gitu ya. Siapa yang pengen husnul khotimah gitu ya. Nah, maka kalau kita pengen husnul khotimah perlu sering-sering rajin-rajin memaafkan ya, supaya tadi hatinya tenang. Jadi kembali ke Tuhan nanti dalam kondisi jiwa yang tenang, nggak ada sampahnya lagi. Kemudian pemaafan juga sebagai bentuk ihsan. Oke, siapkah teman-teman untuk mulai memaafkan hari ini? Memaafkan dirinya sendiri, memaafkan pasangan, memaafkan orang lain, memaafkan siapapun juga. Siapkah teman-teman? Atau masih kesulitan nih? Kayaknya belum deh, Bu. Enak banget dia dimaafin kan gitu ya. Oke, nah maka latihan praktis untuk pemaafan yang pertama caranya adalah dengan menulis surat pemaafan. Jadi seolah-olah kita nulis surat loh teman-teman ya. Nah, kita nulis surat ke orang yang menyakiti kita itu. Dulu gitu ya, misalnya kita curhat dulu nih nggak apa-apa. Kan kita nulis surat tapi bukan untuk dikirim ya. Jangan dikirim juga. Ya, jadi fungsi dari suratnya itu untuk kita ngeluarin aja unek-unek kita. Karena kadang kan kita mau mau bilang ke orangnya juga nggak tega gitu ya. Aduh, nanti malah ribut lagi gitu kalau kita mengungkit kejadiannya gitu. Karena dia bisa jadi sudah lupa, dia nggak merasa kalau dia salah, ya kan? Nanti jadi muncul konflik baru ya. Jadi udah deh dengan diri kita aja berdamainya. Maka kita ambil kertas, ambil buku jurnal tadi, tulis ya teman-teman ya. Tulis surat pemaafannya. Ya Allah, dulu ya kamu itu kamu tuh pernah berkata begini, begini, begini. Kamu tuh pernah bersikap begini ketika saya begini dalam situasi ini, kamu mengatakan ini. Sejelas mungkin. Ya, pokoknya apa yang muncul di pikiran tuliskan aja. Sudah, namun kemudian setelah ditulis panjang kali lebar unek-uneknya, namun hari ini ya saya memutuskan untuk menyayangi diri saya, memberikan hadiah terbaik untuk diri saya, yaitu kedamaian batin, ketenangan jiwa, kesehatan mental. Maka saya putuskan untuk memaafkan semua kesalahanmu dulu. Nah, jadi kita berkomitmen tuh tulis di situ. Ya, udah kita tulis nih unek-uneknya semua, hal-hal yang membuat kita sakit hati dan gak nyaman, lalu di akhir kita tulis. Saya memilih bahagia, maka saya melepaskan beban di jiwa ini dan saya memaafkan kamu. Bukan karena kamu, tapi karena Allah aja. Nah, jadi itu lebih lebih kayaknya lebih nerimo gitu. Kalau kita memaafkan tuh karena Allah. Memang Allah suka orang yang memaafkan gitu kan. Jadi kita memaafkan tuh karena Allah. Karena Rasulullah mencontohkan umatnya untuk memaafkan. Nah, itu lebih naik level lagi gitu. Jadi semakin kita tuh senang melakukan proses pemaafannya. Ya. Oke, yang kedua, melalui teknik nafas kesadaran. Ya, jadi teman-teman ketika nanti merecall peristiwa yang teman-teman pengen maafkan itu kan dada terasa sesek ya. Nah, jadi ketika dada terasa sesek itu nafas kita itu secara otomatis itu akan narik sama hembus. Nah, jadi ketika melakukan teknik sadar nafas itu, pada saat menarik nafas bayangkan teman-teman tuh sedang menarik kemarahannya.
Lalu pada saat buang nafas, bayangkan seolah-olah teman-teman udah mengikhlaskan gitu ya, mengikhlaskan kemarahan tersebut. Nah, jadi nanti prosesnya semakin tenang gitu ya. Jadi semakin nafasnya itu terasa semakin lega, artinya itu udah bener-bener lepas, itu cirinya. Nah, jadi lakukan sealami mungkin proses sadar nafasnya tersebut. Ya kan, sambil ditambahin sugesti, saya maafkan ya Allah, saya maafkan ya Allah, saya ikhlaskan ya Allah, udah cukup, udah berpuluh-puluh tahun ini ya, bebannya dibawa, udah saya maafkan diri saya maafkan mereka. Oke, dan kemudian bisa juga pada saat proses tersebut ditambahkan visualisasi. Jadi teman-teman bisa bayangkan di tubuhnya terdapat awan hitam gitu ya. Dan ketika teman-teman menarik nafas, melepasnya itu teman-teman sedang menghembuskan awan hitam tersebut. Atau visualisasi yang nyaman buat teman-teman. Misal kalau saya sering memvisualisasikan cahaya masuk ke dalam tubuh saya, menerangi kegelapan-kegelapan yang ada di hati saya. Jadi saya memvisualisasikan proses pemaafan saya itu seperti masuknya cahaya. Jadi pemaafan itu seperti cahaya menerangi hati saya dan membersihkan ya gumpalan-gumpalan hitam, rasa-rasa sebel yang masih ada di hati. Jadi teknik visualisasi juga bisa digunakan. Dan kemudian bisa juga ditambahkan dengan teknik Ho'oponopono ya. Ho'oponopono itu ada 4 frasa, yaitu I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Jadi kita minta maaf kepada diri kita, sudah menyimpan kemarahan ini bertahun-tahun, berlarut-larut, berhari-hari. Kemudian kita minta maaf ke diri, ya, I'm sorry, aku menyesal. Maafkan aku, diriku. Terima kasih udah bersedia untuk memaafkan. Aku mencintaimu. Gitu ya, teman-teman. Dan kita tutup dengan Quran Surat An-Nur ayat 22. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tadi ya, pengampun, penyayang itu bersandingan. Tadi ya, memaafkan dan mendoakan di ayat sebelumnya juga bersandingan. Nah, jadi memaafkan itu adalah bentuk ketakwaan, bentuk cinta kita kepada diri sendiri, Tuhan maupun orang lain, gitu ya. Maka memaafkanlah, gitu. Ya, kalau tahu di hatinya masih ada ganjelan, jangan biarkan berlama-lama. Oke, berikutnya pemaafan adalah hadiah untuk diri sendiri. Ya, jadi memaafkan itu sedang menghadiahi diri sendiri. Nah, kemudian apa? Memilih memaafkan berarti memilih kedamaian. Jadi ketika kita memaafkan, kita sedang menghadiahi diri kita dengan kedamaian batin, ya. Teman-teman sekalian, ini ada iklan sedikit ya. Kita baru mengeluarkan e-book terbaru ya, e-book pernikahan yang temanya adalah Sembuhkan Luka, Hidupkan Cinta. Panduan untuk memperbaiki relasi suami istri. Ya, di e-book ini kita berdasarkan pengalaman-pengalaman selama sesi-sesi konseling, ini membantu banget ya tema-tema yang sering menjadi problematika dalam rumah tangga ya, diantaranya pertengkaran yang terus-menerus, adanya kasus perselingkuhan, atau kondisi di mana kita merasa sendiri ya, pasangan kurang terlibat, kurang aktif gitu ya, membantu parenting ataupun membantu rumah tangga gitu ya. Nah, di sini kita menjelaskan ya akar-akar yang menjadi luka dalam pernikahan dan bagaimana Islam ataupun pandangan psikologi memandangnya. Kemudian kami juga menjelaskan tentang fondasi penyembuhannya gitu ya. Kalau tahu kita terluka nih akibat keterbatasan ataupun kekurangan pasangan, maka di sini kami berikan panduan terapinya. Ya, termasuk ada terapi pemaafan di sana. Sehingga tadi dalam menjalani rumah tangga atau pernikahan itu jadinya nggak mendem-mendem gitu ya, nggak memelihara luka ya kan ya. Nah, tapi ketika kita tahu memang kita terluka gitu ya, kita bersedia untuk pulih dan membangun hubungan yang lebih sehat lagi ke depan. Ya, kemudian kami juga membahas tentang menghidupkan kembali api cinta. Biasanya kalau ada kasus perselingkuhan atau pertengkaran yang terus-menerus atau perasaan yang dipendam-pendam membuat merasa sendiri, kan jadinya mati rasa gitu ya. Nah, di sini juga kami bagikan tips ya untuk bisa menghidupkan kembali api cintanya. Di antaranya di sini kami bagikan tentang bahasa cinta. Penuhi dan kenali apa yang menjadi kebutuhan emosional pasangan kita.
Nah, kita perlu tahu apa yang dominan pada pasangan kita. Dia butuhnya apa sih? Butuhnya dilayani, diapresiasi, atau dia butuhnya dipeluk, gitu kan? Nah, ini perlu dikenali sehingga kita tahu bagaimana menghidupkan kembali api cinta dalam rumah tangga, ya. Juga ada teknik-teknik komunikasi, ya, karena ya seringkali permasalahannya adalah seputar komunikasi, gitu ya. Udahlah ada luka batin, tambah komunikasinya makin ambyar, ya kan? Jadi di sini diajarkan di buku e-book ini komunikasi asertif. Jadi gimana kita menyampaikan isi hati kita tanpa membuat pasangan kita tersakiti, terpojokkan, tersalahkan, ya kan? Nah, kalau dia tersakiti dengan cara kita berkomunikasi, otomatis dia masih makin defense, menutup diri atau membela diri. Nah, ya, karena teknik kita dalam berkomunikasi belum tepat, ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti baca e-booknya, teman-teman jadi tahu harusnya bagaimana, gitu ya. Nah, kemudian juga ada cara sehat mengelola konflik dan juga langkah-langkah konkret untuk bisa membangun kembali hubungan yang kuat serta tidak lupa ada tambahan doa dan afirmasi self-healing untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, ya. E-booknya seharga 149.000 aja, ya. Sekarang masih promo, ya. Teman-teman nanti bisa kontak admin, ya, atau hubungi Mbak Rahma untuk bisa melakukan ordernya, ya. Mumpung hari ini masih ada promonya, teman-teman bisa japri-japri dulu untuk kemudian bisa mendapat info ataupun order e-booknya. Dan teman-teman demikian ya materi tentang psikologi pemaafan yang tadi sudah kita bahas satu persatu. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk kita mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Idul Fitri di mana kita akan ketemu dengan banyak orang, berkumpul keluarga gitu ya. Mungkin ketemu dengan hal-hal yang masih menyisakan luka di hati, jangan kabur. Jangan lari lagi. Halo, jangan lari lagi dari emosi kita. Ya, justru orang yang paling kita takuti itu adalah orang atau luka yang paling perlu untuk kita hadapi. Ya kan? Nah, kalau kita tahu kita masih terpicu, itulah tanda bahwa itu perlu kita selesaikan dalam diri kita. Jadi jangan sembunyi terus, jangan mengurung diri terus, jangan kabur terus. Ya. Nah, justru itulah yang paling perlu untuk kita temui, untuk kita hadapi, untuk kita pulihkan di dalam diri kita. Jadi tentu saja ya sebelum ketemu orangnya tadi harus pulih dulu nih. Kan tadi sudah belajar tekniknya, sudah belajar langkah demi langkahnya ya kan. Bahwa kitalah yang bisa memulihkan ataupun bertanggung jawab pada kondisi jiwa kita. Kalau tahu masih ada luka, pulihkan, maafkan sampai benar-benar terasa lega di hati. Dan nanti teman-teman bisa buktikan ketika ketemu lagi sama orangnya, itu udah biasa aja, udah fine-fine aja, udah damai-damai aja. Begitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kita sambung dengan tanya jawab ataupun diskusi. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rahma. Oke, Masya Allah, Barakallah, Jazakillah atas materinya teman-teman tadi sangat luar biasa sekali, banyak sekali insight yang mungkin insight baru yang kita dapatkan gitu ya dari materi tadi. Tadi udah cuma menjelaskan bagaimana apa itu pemaafan, bagaimana dampaknya kalau kita tuh belum bisa mempraktekkan pemaafan itu sendiri gitu ya, dan ada juga dari manfaat-manfaat dari pemaafan tadi. Dan juga tadi dijelasin ada teori pemaafan model Rich ya. Di situ itu bisa mempraktekkan juga. Tadi ada latihan praktis yang Usuk ajarkan dan perinci. Nah, oke selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom chat ya. Atau mungkin bagi yang berkendala di kolom chat bisa juga eh, langsung raise hand atau on mic langsung bertanya ke Yusuf. Oke, di sini ada Ibu Dwi. Ibu Dwi bertanya lewat chat. Izin saya bacakan. Eh, izinmu saya mau tanya, ketika anak berbuat kesalahan besar dan saya merasa itu dikarenakan kesalahan saya ketika mengasuhnya dari kecil, rasa bersalah itu begitu besar saya rasakan. Nah, mohon sarannya Bu untuk memberi maaf pada diri sendiri. Terima kasih, Bu. Dan gimana itu, Bu? Cara memaafkan diri sendiri. Ibu belum on mic.
Oke. Oke, terima kasih Bu Dwi, terima kasih Mbak Rahma. Ya, jadi sebagai orang tua, ya ini ya konteksnya ya. Jadi ketika kita sadar nih, bagus banget kalau kemudian kita menyadari bahwa ada kesalahan kita dalam pola asuh di masa kecil anak-anak kita yang kemudian membuat anak kita mungkin jadi nggak oke gitu karakternya atau emosinya atau perilakunya gitu ya, dan membuat kita jadi merasa bersalah. Ya, bagi para orang tua termasuk kita ya sebagai orang tua, dan kadang saya juga mengalami itu, ya memang jatuhnya di merasa bersalah gitu ya. Kenapa? Karena kita merasa kitalah yang paling bertanggung jawab gitu. Dan memang memang Allah udah bilang juga, Rasulullah ya yang bilangnya, bahwa anak itu terlahir fitrah. Ya, setiap anak itu terlahir fitrah baik, ya, suci, soleh gitu ya. Kemudian lanjutan hadisnya apa? Orang tuanya lah, ya, ayah ibunya lah yang menyebabkan dia menjadi tidak baik gitu, menjadi tidak sesuai fitrahnya gitu. Nah, jadi wajar banget kita sebagai orang tua, termasuk Bu Dwi tadi, eh, merasa bertanggung jawab atas kondisi anaknya yang nggak ideal di perkembangannya kemudian gitu ya. Namun tentu saja teman-teman kita perlu pahami bahwa sebagai orang tua nggak ada yang sempurna gitu ya. Orang tua kita dulu pun begitu ya, sehingga kalau kita udah jadi orang tua itu kita jadi lebih aware lagi ya. Oh, ternyata tidak mudah ya menjadi orang tua, tidak mudah ya menjadi ibu, tidak mudah ya menjadi seorang ayah, sehingga kita jadi itu tadi masuknya bisa berempati. Nah, itu kenapa kita nanti jadi lebih mudah memaafkan orang tua kita di masa lalu. Karena sekarang kita jadi bisa berempati gitu loh. Oh, ini tuh dulu yang menyebabkan mama saya marah-marah, ngomel-ngomel gitu ya. Atau sampai sedemikian emosional, kadang nyubit gitu. Oh, ternyata tidak mudah sama sekali menjadi seorang ibu gitu. Karena kita mengalami kan, sehingga kita jadi berempati dulu. Dulu mungkin kita nggak suka orang tua kita memperlakukan kita demikian gitu. Tapi sekarang, oh ternyata kok nggak jauh beda ya. Oh, gitu ya. Jadi kita lebih bisa berempati kepada orang tua kita. Ternyata mereka sudah berjuang juga loh semampunya pada saat itu. Jadi kita lebih mudah memaafkan orang tua kita. Tadi ya di reach itu kan ada empati ya. Nah, jadi ketika kita mengalami konteks yang sama, mestinya kita jadi lebih mudah berempati pada orang tua kita, bukan malah menyalahkan, ya. Bukan malah menyalahkan. Ini gara-gara orang tua saya nih dulu nih, gitu ya. Orang tua saya dulu marah-marahin saya, sekarang saya jadinya marah-marah nih ke anak, nurun nih. Iya, itu juga benar, ya kan? Karena kita meniru cara orang tua kita bereaksi. Tapi kalau kita mau sehat mental, mau hubungan kita lebih sehat ke anak-anak kita, momen ini dilakukan untuk memaafkan tadi. Memaafkan orang tua kita atas keterbatasannya dulu. Sebagaimana kita pun ternyata terbatas ya. Dulu kita nggak suka diperlakukan keras oleh orang tua kita. Sekarang kok kita melakukan hal itu ke anak kita? Jadinya lebih mudah empati, akhirnya kita mudah memaafkan mereka. Nah, ya begitupun halnya kita ke diri sendiri. Karena kita tahu menjadi orang tua tidak mudah, masih trial and error gitu ya. Udah belajar kelas parenting tapi pada pelaksanaannya tetap aja masih kadang kelepasan. Nah, mudahlah juga untuk kita memaafkan diri sendiri. Bagaimana caranya? Teman-teman boleh peluk tubuhnya, coba. Coba peluk tubuhnya, ya kan? Nah, kasih cinta ke diri sendiri, gitu ya. Kasih cinta ke diri sendiri. Puk-puk. Kalau anak-anak kan kita bilangnya dipuk-puk, gitu. Nah, kita bisa puk-puk diri kita loh. Dipuk-puk dirinya, diusap-usap bahunya. Lalu, ya tadi, ikuti prosedurnya, reach. Pertama kita recall. Kita ingat peristiwanya yang membuat kita jadi merasa bersalah. Ya, misalnya kita sudah tidak percaya nih, kalau misalnya saya ke anak saya itu biasanya, abang udah sholat? Udah, padahal belum gitu ya. Jadi saya kan tanya terus nih jadinya, Umi itu nggak percayaan ya, gitu ya. Dia juga jadi ngomel balik gitu ya. Memang Umi nggak percayaan. Iya, abang juga sebelumnya suka gitu sih, belum sholat bilangnya udah sholat gitu kan. Jadi kadang-kadang jadinya terjadi perdebatan ya kan. Kepicu emosi juga, jadinya kadang merasa bersalah sayanya. Nah, maka ketika saya mau memulihkan diri saya, nah ambil waktu untuk diri sendiri, duduk di kamar gitu ya, merasakan lagi si rasa bersalah itu. Nah,
Rasakan lagi sebelnya ketika anaknya bohong, merasakan lagi rasa bersalahnya ketika tadi kita marah-marah gitu ya, atau berkata yang membuat dia mungkin sakit hati. Jadi recall perasaannya, recall kejadiannya sampai itu sensasinya muncul di tubuh. Lalu ketika itu teman-teman berempati dong pada diri sendiri. Oke, wajar kamu jadi curigaan. Wong sebelumnya menemukan fakta memang belum dikerjain gitu ya. Wajar berempati sama diri sendiri. Nah, kemudian tapi ini nggak baik kalau kamu terus curigaan membuat anak jadi merasa sebel, membuat relasi jadi nggak harmonis. Begitupun kalau ke pasangan gitu kan. Beraltruism tadi kan mengasihi diri sendiri. Nggak baik nih perasaannya. Lalu tadi berkomitmen ya, berkomitmen untuk memaafkan. Maka ketika sensasinya muncul, teman-teman bisa sugesti ke dirinya, ya Allah, saya memaafkan diri saya. Jadi pakai ucapan memang diucapkan, saya memaafkan diri saya memaafkan anak saya, ya kan, saya memaafkan orang tua saya. Nah, siapa yang jadi triggernya? Kalau triggernya anak, berarti saya maafkan dia, saya maafkan diri saya, dan kemudian saya mendoakan. Tadi kan rumusnya memaafkan, kemudian mendoakan, digeser lagi ke cinta. Karena memaafkan kan masih udah bagus sih, tapi lebih supaya lebih tinggi energinya mendoakan. Karena mendoakan tuh cinta. Nah, dan kita memaafkan diri kita, memaafkan anak kita, memaafkan orang tua kita yang mungkin juga mempengaruhi, atau memaafkan suami yang juga mungkin memicu emosi kita pada saat itu, baru kita mendoakan mereka. Ya Allah, saya doakan anak saya sehat, semakin baik akhlaknya, semakin sayang sama orang tua, semakin terbuka, semakin baik hubungan kami. Begitu ya Bu Dwi, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu wajar sekali. Yang penting tadi setiap kali perasaan itu hadir disambut, lalu kemudian diperkuat dengan pengulangan ucapan pemaafannya. Oke, ada lagi? Oke, itu Ibu Dwi ya, jawaban dari Bu Sukma ya. Semoga memuaskan. Ada lagi nih Bu, dari Umutaki. Ya, Bagaimana makan mertua yang NDP? Yang jika baru NPD. mendengar suaranya atau bertemu, Mhm. reaksi tubuh langsung tremor, jantung deg-degan, dan ingin menangis mengingat semua sikap dan perilaku yang Iya. menyakitkan yang telah dia lakukan. Apakah itu termasuk trauma dan bisa disembuhkan atau bisa melakukan Mhm. teknik memaafkan tadi? Iya betul ya. Jadi kalau mendengar suaranya aja kita udah tremor, deg-degan, ya pengen nangis. Nah itu tanda bahwa ada traumanya gitu kan. Nah, sama kayak misalnya ada klien saya tuh mau datang nih keluarganya gitu ya, mau silaturahmi nih Lebaran. Aduh dia mau datang, mau nginap, udah tremor. Nah, kenapa itu terjadi? Karena tadi kita punya luka. Lukanya apa ya? Karena peristiwa sebelumnya. Ada sikap-sikap sebelumnya yang nyebelin, yang bikin sakit hati, yang bikin kecewa gitu. Makanya tadi ya, momen-momen mau Lebaran ini menantang sekali bagi sebagian orang yang masih punya ganjelan di hati. Dan gak apa-apa teman-teman ya. Kalau kita menyadari ternyata itu masih memicu suatu kondisi di diri kita, itulah yang menjadi petunjuk. Itu tadi yang maksudnya cahaya tadi. Itulah yang jadi petunjuk bahwa ada yang perlu kita selesaikan. Selesaikan di mana? Di dalam jiwa kita. Ya, kalau mau konsultasi bisa, Umutaki bisa berkonsultasi dengan saya secara online, atau kalau melakukan sendiri juga boleh bertahap tadi ya, dengan pemaafan tadi. Caranya tadi harus di-recall dulu tadi, di recall tuh tadi sampai sampai tadi itu kondisi muncul tremor, jantung deg-degan. Nah, itu kan berarti sudah muncul nih. Ketika muncul itulah waktu yang paling tepat untuk melakukan pemaafan. Lakukan pemaafan sampai itu hilang. Nah, atau mereda minimal. Sampai sensasi deg-degannya, tremornya, keringat dinginnya, ya, itu sampai benar-benar mereda. Itu baru pulih. Nah, paham ya? Jadi proses pemaafan itu dilakukan paling efektif ketika terpicu. Ya, ketika terpicu kan muncul tuh semua sensasinya secara alami, bahkan kalau di konseling kan saya bantu mengkondisikan itu supaya muncul ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kan muncul secara alami. Aduh, ke-trigger. Nah, langsung sensasi di tubuh kita gitu.
Nah, disitulah teman-teman perlu duduk dengan emosinya, dirasain sensasinya, diterima deg-degannya itu, dirasain tremornya itu. Nah, lalu kemudian ditutup dengan mengucapkan pemaafan. Ya Allah, saya maafkan mertua saya. Oke, kita praktek ya biar kita tahu gimana sih caranya merecall, kemudian memaafkan dan sejenis itu ya, teman-teman ya. Bersedia? Siapa yang masih hadir ini bersedia untuk kita praktek bareng-bareng proses pemaafannya? Ya, bersedia nggak nih teman-teman? Boleh nih. Oke, Budi katanya bersedia, Ibu. Ya, Ya, oke teman-teman. Nah, kan pastinya tadi sembari cerita, sembari materi sudah mulai mengingat-ingat gitu ya, lagi punya ganjalan apa nih? Ini mau Lebaran kayaknya udah mulai deg-degan ke siapa nih, gitu ya? Apakah ke mertua, ke ipar, ke siapa nih yang udah mulai terasa ya ganjalan-ganjalannya? Gak apa-apa, itu bagus banget kalau kita sadar tadi ya. Nah, termasuk tadi kalau misalnya dengan anak atau ada yang dengan pasangan boleh banget ya, karena ketika kita terpicu itu tanda ada yang masih perlu untuk kita selesaikan dan gak apa-apa gitu, disambut aja. Oke, boleh ambil posisi yang nyaman, teman-teman semuanya, ambil posisi yang nyaman, boleh bersandar, boleh punggungnya tegak gitu ya, senyaman mungkin ya. Nah, kasih ruang dulu nih untuk diri sendiri. Ya, kasih hadiah kan. Tadi kan konteksnya kita sedang memberi hadiah kepada diri kita sendiri, lakukan senyaman mungkin, boleh pejamkan mata. Ya, kenapa pejamkan mata? Supaya kita itu benar-benar bisa fokus dan masuk ke dalam diri kita. Ya, fokus dan masuk ke dalam diri kita. Oke, boleh pejamkan mata, kita berniat dulu ya. Niatin. Dalam hatinya niatkan untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Niatkan untuk mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya, mengobati luka-lukanya yang masih ada. Oke. Oke, sekarang teman-teman mulai dengan sadar nafas, tarik nafas yang panjang, buang pelan-pelan lewat mulut. Relax aja, kondisikan tubuhnya serileks mungkin. Ya, senyaman mungkin, tarik nafas lebih panjang. Buang pelan-pelan lewat mulut. Kita libatkan Allah ya. Nah, karena Allah tuh Maha Pemaaf, suka memaafkan ya, dan semoga dengan ikhtiar kita memaafkan orang lain ini juga menjadi jalan Allah senang juga memaafkan kita. Ya, istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 Baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang step pertama adalah kita merecall. Ya, nggak usah banyak-banyak. Pilih satu aja yang teman-teman tuh masih ganjel di hatinya. Tadi ada yang mengganjal dengan anaknya, di-recall lagi nih peristiwanya. Recall lagi orangnya, ingat kembali. Jadi kalau kita ingat itu terasa masih ganjel di hati, itu tanda masih ada lukanya. Nah, itulah yang perlu kita kasih ruang. Ketika di-recall orangnya, situasinya, sikapnya, kebohongannya kah, yang membuat teman-teman tuh masih nyesek di dada, bikin gak enak di hati, bikin jadi manyun, sebel gitu ya. Izinkan ya. Nah, kita mengizinkan perasaan itu hadir. Termasuk kalau itu rasa kesel ke diri sendiri. Rasa bersalah, udah marah-marah, udah kurang baik dalam mengasuh anak tadi misalnya, atau udah melakukan kesalahan ke pasangannya di masa lalu, atau pasangannya yang melakukan kesalahan pada dirinya, atau kesalahan orang tua kepada diri kita dulu di masa kecil. Atau pernah ditipu, dibohongin, izinkan hadir. Atau pernah merasa sakit hati, sampai tremor, ketakutan dengan sikap mertua.
Bisakah teman-teman mengizinkan perasaannya hadir seapa adanya? Memang itu yang teman-teman rasakan. Memang gak nyaman banget rasanya. Lalu tanyakan pada diri teman-teman, bisakah teman-teman menerima perasaan ini? Memang rasanya deg-degan, memang rasanya nyesek di hati. Memang gak nyaman rasanya ketika teringat peristiwa itu. Ketika teringat ucapannya itu. Ketika teringat apa yang telah dia perbuat kepada diri kita di masa lalu. Sekarang, tanyakan lagi pada diri teman-teman, maukah lebih baik lagi menerima perasaan ini? Sensasi yang muncul di tubuhnya, maukah lebih baik lagi menerimanya? Oke, dan sekarang tanya lagi ke dirinya, kalau tahu sensasi ini bikin gak nyaman, bikin susah tidur, ya, bikin perasaan jadi gak karuan, bikin jadi ketakutan, bikin hubungan jadi gak harmonis, bikin tubuh jadi sakit, tanya ke dirinya, mau terus dipelihara rasa sakit ini, atau mau dilepasin? Ya, maka lepaskan ya. Lepaskan ganjelannya. Tarik lewat nafasnya. Nah, itu tadi ya. Kalau terasa sesak, teman-teman bisa melepasnya dengan menarik nafasnya lebih panjang, lalu membuangnya lewat mulut. Dibebaskan aja sensasi yang muncul ini. Tarik lebih panjang lewat nafasnya, lalu buang pelan-pelan lewat mulut. Kalau masih terasa, masih ada ganjelannya, masih nggak enak di tubuhnya, maukah teman-teman melepasnya lebih baik lagi? Ya, lepaskan. Bebaskan aja. Bebaskan aja. Sayangi dirinya ya. Kita melakukan proses ini untuk kedamaian hati kita. Jadi kalau ternyata memang masih ada ganjelannya, maukah lebih baik lagi melepaskan beban-beban ini, rasa sakit ini? Sekarang, tanyakan lagi pada diri teman-teman. Bersediakah teman-teman memaafkan mereka? Maukah memaafkan orang yang menyakiti hati teman-teman itu? Yang sudah membohongi teman-teman, mengkhianati teman-teman, melukai jiwanya, menyakiti tubuhnya. Maukah teman-teman memaafkan orang yang pernah menyakiti hatinya ini? Pernah membuat teman-teman merasa dirugikan, merasa dibodohi, merasa dikhianati, atau perasaan ke diri sendiri. Maukah memaafkan dirinya? Kalau udah tahu sampai muncul penyakit, jadi autoimun, jadi cemas, jadi nggak nyaman, maka tanya pada diri sendiri, ya, mau begini terus atau mau pulih? Kalau mau pulih, maka bersediakah teman-teman memaafkan orang-orang yang ternyata masih menyimpan rasa sakit di hatinya. Kapan mau dimaafkan? Sekarang. Ya, lakukan sekarang ya, karena sekarang adalah waktu yang nyata. Yang lalu udah lewat, yang depan belum terjadi ya. Putuskan saat ini juga. Kenapa saat ini? Karena saat ini kita merasakan sensasinya. Kalau saat ini nggak terasa apa-apa, biasa aja ya udah, nggak ada jadi masalah. Tapi sensasi yang muncul saat ini masih terasa ini, bersediakah melepasnya sekarang? Oke, boleh ditambahkan afirmasinya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Suka orang yang memaafkan. Maka saya pun memutuskan untuk bahagia
dan memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti saya. Meski mereka belum minta maaf, meski mereka belum menunjukkan penyesalannya, meski mereka bisa jadi nggak sadar bahwa perilakunya itu menyakitkan buat saya. Saya putuskan untuk berdamai dengan diri saya. Berdamai dengan luka dan rasa sakit di hati dan tubuh saya ini. Maka saya maafkan mereka. Saya maafkan mereka karenamu saja ya Allah. Karena Engkau suka orang yang memaafkan. Maka saya maafkan mereka. Semoga dengan kesediaan saya untuk memaafkan ini, Engkau pun lebih mudah memaafkan kesalahan-kesalahan saya yang sudah berlalu. Terima kasih ya Allah. Saya izinkan diri saya bahagia. Saya izinkan diri saya tenang. Saya izinkan diri saya punya hubungan yang harmonis dan dikelilingi orang-orang yang menyayangi dan bisa menghargai saya. Boleh peluk tubuhnya, kita kasih cinta buat diri sendiri, boleh ucapkan, wahai diriku, aku mencintaimu. Wahai diriku, aku memaafkanmu. Wahai diriku, terima kasih sudah mau berdamai. Terima kasih sudah mau memaafkan dan mengikhlaskan semua yang udah berlalu. Aku benar-benar menyesal kalau sudah menyimpan ini terlalu lama di hatiku. Saat ini aku putuskan untuk mengikhlaskan dan memaafkan semuanya. Tidak ada yang sia-sia, bukan salah kamu, memang harus dilewati aja. Terima kasih ya Allah sudah memberikan jalan dan petunjuk kepada saya sehingga terbuka dan bersedia untuk memaafkan semua ini. Terima kasih ya Allah sudah melembutkan hati saya dan membangkitkan kesadaran saya bahwa memaafkan adalah yang terbaik buat jiwa saya. Terbaik buat masa depan saya. Terbaik buat dunia dan akhirat saya. Maka ya Allah, saksikanlah saya maafkan semuanya. Saya maafkan semuanya. Dan sekarang teman-teman boleh tarik nafas. Kalau masih ada bebannya, tarik pakai nafasnya sebagai bentuk teman-teman memaafkan dan mengikhlaskan beban-beban di jiwanya yang masih tersisa ini. Dan sekarang sebagai bentuk cinta pada diri sendiri, ya, sebagaimana ya diriwayatkan gitu ya, siapa yang mendoakan kebaikan buat orang lain, maka doa baik itu akan kembali pada diri kita. Yang artinya malaikat mengaminkan doa itu untuk diri kita sendiri. Nah, jadi sekarang kirim cinta berupa doa terbaik buat orang yang tadi teman-teman maafkan. Kirimkan doa terbaik buat mereka. Baik mereka sudah meninggal dunia atau mereka masih ada di dunia ini, teman-teman bisa kirimkan doa yang baik buat mereka. Ya, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sudah penuh cinta, dengan hati yang penuh rasa syukur bahwa itu semua sudah berlalu. Teman-teman kirim cinta. Doakan mereka, doakan orang tuanya, doakan mertuanya yang pernah menyakiti itu, doakan anaknya yang pernah tersakiti, doakan pasangannya, dan termasuk mendoakan diri sendiri. Boleh sambil membacakan Al-Fatihah. Oke, sekarang penuhi hatinya dengan cinta.
Rasakan kedamaian, ketenangan, kesejukan, ketentraman, ya, mengisi ruang hatinya. Tanyakan pada diri teman-teman, bersediakah rasa cinta yang sudah hadir di hatinya ini dilepaskan lebih besar lagi cintanya. Dialirkan ke seluruh tubuhnya. Maukah teman-teman melepas cinta ini? Sehingga siapapun yang berada di dekat teman-teman, berinteraksi dengan teman-teman, merasa dicintai. Ya, kapan mau dilepas? Bisakah dilepas sekarang, memilih menjadi pribadi yang penuh cinta? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Ya, seperti itu ya proses pemaafannya. Teman-teman semuanya sudah tahu ya sensasinya seperti apa, langkah-langkahnya kurang lebih seperti apa. Pertama tadi kita recall dulu gitu ya, kita recall dulu rasa sakit itu. Kalau masih ada, maka dia akan muncul. Tapi kalau nggak ada, dia nggak akan muncul sensasi itu. Nah, tapi ternyata kalau di recall ternyata muncul. Nah, diizinkan. Sensasi yang muncul saat kita merecall itu dikasih ruang, diizinkan seapa adanya. Nah, ketika dia sudah muncul seapa adanya itulah, baru teman-teman tambahkan afirmasinya. Saya memaafkan orang tersebut. Sampai perasaannya yang tadinya sesek jadi lega. Yang tadinya nangis jadi reda nangisnya. Nah, itu tanda bahwa teman-teman sudah benar-benar mengikhlaskan atau merelakan luka tersebut. Ya, dan insya Allah kalau ketemu lagi dengan orangnya, keinget lagi situasinya, udah jauh lebih berkurang, sudah lebih mereda, sudah lebih bisa mengendalikan. Ya, begitu ya teman-teman. Ada yang mau sharing boleh, Bu Andika? Ya, alhamdulillah, Bu Sukma, terima kasih. Walaupun saya tadi nggak ngikutin materinya dari awal ya Bu, karena di sini Iya. kebetulan saya lagi kerja, jadi lagi di kantor dan ada kegiatan. Jadi tadi mendengarkan sekilas-sekilas, tapi alhamdulillah bisa apa namanya mengikuti yang sesi terakhir ini. Ya, alhamdulillah Bu. Mungkin memang untuk memaafkan orang lain mungkin saya sudah bisa apa ya mengatur itu, tapi untuk memaafkan diri sendiri Bu, yang saya belum bisa Iya. memaafkan diri sendiri. Ya ini muncul lagi. Tadi sudah lumayan tenang, tapi ini jadi keinget lagi. Iya, iya, iya. Oke. Apa rasanya tadi ketika dipraktekkan? Rasanya tenang. Lebih Rasanya tenang. saya menyadari bahwa ya manusia tidak sempurna gitu. Jadi kayak untuk apa, untuk mau menjadi sempurna ketika memang sejatinya kita tuh kan nggak sempurna gitu ya Bu ya. Ya. Itu aja sih, saya tuh kayak masih apa ya, mungkin pengen menghandle semuanya sendiri, pengen apa ya, merasa bersalah kalau orang lain itu tidak bahagia di dekat saya, merasa bersalah kalau orang lain itu mungkin saya bisa apa membantu di situ, tapi nyatanya saya juga butuh waktu untuk mengatur kondisi tubuh, kondisi hati, sehingga tidak bisa membantu orang tersebut kayak gitu sih Bu. Jadi lebih ke diri saya sendiri aja, bahwa tidak apa-apakan apa ya, kalau misalnya nggak bisa membantu orang lain itu ya nggak apa-apa kayak gitu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kesadarannya naik lah ini ya. Jadi sudah punya kesadaran yang lebih tinggi bahwa boleh loh berkata tidak ya. Kalau sekarang kan bilangnya gitu ya, berani berkata tidak ya. Bukan berarti kita apatis, enggak. Tapi kita tahu kondisi kita lagi belum oke, belum siap. Apa yang mau ditularkan kalau kita juga dalam kondisi yang lagi down, lagi kondisi nggak oke. Ketika kita paksakan membantu juga energinya kan juga tidak sepowerful itu ya. Jadi boleh banget untuk berkata tidak. Misal mungkin tubuhnya belum bisa bantu, mungkin kita bisa bantu di area yang lain gitu, misal atau support dana atau support dalam bentuk doa. Nah itu kan juga berupa bantuan gitu. Jadi nggak harus selalu dengan bentuk kehadiran kita atau dana kita, tapi bisa berupa support-support yang lain. Termasuk doa itu kan juga bagian dari kita tetap menunjukkan kepedulian kita ya.
Mm-mm. Barakallah ya, Ya, Bu Andika, Masya Allah. itu. Ya, kadang-kadang memang memaafkan orang lain tuh jauh lebih mudah daripada memaafkan diri sendiri. Itu benar banget, Bu Andika ya. Dan di YouTube saya pernah ada yang komen juga gitu ya. Bu, memaafkan orang lain tuh bisa mudah, udah mampu gitu. Tapi kok susah ya, Bu, memaafkan diri sendiri. Gitu. Nah, seringkali yang mengalami kondisi ini adalah tipe-tipe yang perfeksionis. Tadi kan Bu Andika di awal juga ada bilang gitu ya. Pengennya sempurna, pengennya yang paling bisa berperan, berjasa gitu kan. Pengennya ya ideal dan itu nggak wajar sih gitu ya. Mungkin kita juga kebentuknya dari kecil juga dituntut seperti itu. Jadi kan kebawa juga ke masa depannya kita gitu. Tapi lagi-lagi tadi benar dikembalikan bahwa kita memang tidak sempurna, Allah aja yang sempurna. Jadi kalau kita menuntut diri kita sempurna ya kita sedang membebani diri sendiri kan gitu ya. Allah saja tidak membebani di luar kemampuan hambanya. Iya bener. Kita membebani di luar kemampuan Bener diri banget. kita. Nah itu Bener tadi banget, Bu. sehingga kalau kita tidak membebani di luar kemampuan, jadi saat kita tadi merasa nggak mampu, kita boleh ngambil jeda, boleh berkata Mm-mm. tidak, Mm-mm. ya. Ya, Oke, ya terima kasih Bu alhamdulillah. Sukma. Sama Ibu. Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Ini ada Bu Iis ya. Bu minta doanya sekarang saya mendapatkan amanah dari Allah mengurus anak yatim piatu yang dulunya saya dihancurkan mentalnya sama orang tua dan keluarganya. Oke. Berarti yang minta bantuan ini adalah si pihak orang tersebut gitu ya. Insya Allah saya sudah ikhlas, saya sudah memaafkan dan semoga Allah memaafkannya juga. Dan Allah membimbing saya dalam menjaga titipan ini. Oh, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi kadang-kadang seringkali justru pintu rezekinya itu dari orang. Entah kenapa begitu ya. Kayak memang kita itu dipertemukan gitu loh dengan orang yang sebenarnya kita nggak suka tapi kita diketemuin gitu. Sehingga apa? Sehingga kan kita jadi tahu, oh ternyata masih punya ganjelan nih ke orang tersebut. Sehingga Allah dengan caranya itu mempertemukan kita lagi gitu loh. Sehingga kita tahu, oh masih ganjel sih dengan dia. Nah, di masih ganjel itu berarti kita yang sudah belajar jadi punya kesadaran, oh saya perlu mengikhlaskan dan memaafkan sehingga dalam interaksi dengan orang tersebut jadi damai kembali sama kayak orang-orang kita yang mau lebaran ini ya. Nah, kan udah mulai muncul tuh pertanyaan-pertanyaan tuh, aduh nanti ketemu gimana nih. Nah, memang Allah kondisikan supaya ketemu lagi, bukan supaya kita kabur terus. Nah, supaya kita memang jadi tahu bahwa oh ternyata ada yang perlu saya bersihkan di diri saya. Cuman kalau kita belum belajar kan kita aduh harusnya nggak usah ketemu dia, harusnya orang itu tidak ada. Bahkan tadi di TikTok ada pertanyaan, jadi kalau orangnya udah meninggal gimana? Nah, bahkan orang yang udah meninggal pun kalau kita belum maafkan tuh masih ganjel. Jadi problemnya bukan yang ada di luar, tapi yang ada di dalam hati kita sendiri ya, teman-teman ya. Dan sehingga kalau kita terpicu dengan hal-hal di luar, sebenarnya itu sinyal dari Tuhan ada yang perlu kita selesaikan di dalam diri kita. Dan salah satu caranya tadi dengan mengizinkan perasaan itu hadir di recall dan kemudian kita memutuskan untuk melepasnya atau memaafkannya dengan afirmasi-afirmasi tadi. Begitu teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya kembalikan lagi kepada Mbak Rahma. Terima kasih Musma dan juga udah sharing, mungkin bisa saling inspirasi ya teman-teman. Dan mungkin karena sudah menunjukkan waktu sebentar lagi zuhur ya, masih sebelah sudah bersuara toanya. Jadi mungkin kita langsung saja masuk ke sesi penutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar pagi hari ini. Semoga apa yang teman-teman dapatkan bisa bermanfaat untuk ke depan. Kemudian selanjutnya, sebelumnya saya Rahma sebagai host absen ini diri, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Karena kita sebagai manusia yang mungkin suci dan dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin dari
Sini kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kebaikan. Sampai jumpa di event-event kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.